Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di persekutuan doa pada pagi hari ini. Kembali kita hendak bersama-sama mensyukuri akan berkat nikmat karunia Tuhan, tetapi juga hendak bersama belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui pembacaan Alkitab, dan kita akan merenungkannya bersama. Sebelum itu, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, yang telah memperkenankan kami pagi hari ini bangun dengan kekuatan, kedamaian, kesentosaan yang berasal dari Tuhan. Kalau semalam Kau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami kembali. Kesegaran itu Tuhan berikan bagi kami sehingga kami patut bersyukur. Selain itu kami juga hendak bersama-sama belajar memahami akan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga apapun juga yang boleh kami terima, boleh kami simpan dan coba untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan, kita hendak bersama-sama belajar dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-31. Ibrani 11 ayatnya yang ke-31 demikian. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saya ulang ayat ini. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia
telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, dan bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran kita ya ketika kita mendengar kata Sunda? Bagi sebagian besar warga jemaat GKJ Purbalingga, tentu kata-kata ini bukan hal yang sulit untuk dimengerti. Karena bagaimanapun juga warga jemaat GKJ Purbalingga bisa menerima keperbedaan, bisa menerima semua orang, dan menganggap semua orang sama, setara di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang di luar sana? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sundal, apakah ini kata-kata yang kasar atau tidak, saya kurang mengerti. Tetapi biasa orang menyebut sundal dengan pelacur. Atau pada era-era tertentu, pelacur ini disebut dengan pekerja seks komersial karena mereka dibayar. Tetapi akhir-akhir ini kata-kata itu diperhalus menjadi pramu nikmat. Ada pramu saji, ada pramu niaga. Nah, di samping itu disandingkan pramu nikmat, orang yang memberikan kenikmatan. Lalu pandangan orang-orang bagaimana? Apakah mereka berpandangan positif terhadap mereka? Apakah mereka juga berpikir secara mendalam, kenapa sih mereka melakukan itu? Kenapa mereka menjadi sundal? Mengapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap dosa? Kemungkinan tidak. Karena bagaimanapun juga berbagai macam peristiwa penggerbekan di berbagai macam tempat berkaitan dengan pramu nikmat ini sungguh sangat menyakitkan. Pandangan negatif itu senantiasa ada. Bahkan mungkin sampai dengan detik ini. Ketika orang mengetahui ada seorang pelacur, maka dia dikatakan sebagai sampah masyarakat. Kadangkala kalau mereka hidup di tengah masyarakat biasa, normal, mereka tidak bisa diterima. Menjijikkan. Bahkan ketika seorang pramu nikmat ini masuk ke dalam gedung gereja dan memberikan persembahannya, menjadi pergumulan yang begitu hebat. Menjadi diskusi yang panjang lebar kali dalam. Bahkan pada masa tertentu di sebuah gereja, didiskusikanlah persembahan seorang pramu nikmat ini ketika dia mempersembahkan perpuluhan. Apakah persembahan ini layak di hadapan Tuhan? Apakah persembahan ini juga kudus bagi Tuhan? Atau malah sebaliknya, persembahan perempuan pelacur ini, persembahan pramu nikmat ini malah mengotori persembahan yang lain. Itulah yang fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang berpikir bahwa gereja itu adalah tempatnya orang kudus. Orang yang tidak berdosa. Orang yang tidak melakukan pelanggaran. Orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang pandai. Orang-orang yang suci. Tidak boleh melakukan kesalahan apapun di dalam kehidupan gereja. Mindset itu masih ada hingga sampai sekarang. Tetapi saudara, ternyata di Ibrani 11 ayatnya yang 1 sampai dengan 40 cukup panjang. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop saksi-saksi iman. Judul yang tidak main-main loh. Saksi iman. Lalu saksi iman kok seorang perempuan sundal? Dikatakan di sana dengan jelas, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu. Saksi iman, saudara. Apa tidak salah? Bahkan kalau kita mencoba untuk melihat apa yang tertulis dalam Matius 1 tentang silsilah Tuhan Yesus, dalam Matius 1 ayatnya yang 1 sampai 17,
Di ayat yang kelima ternyata ada juga kata Rahab. Salmon memperanakkan Boaz dari Rahab. Apakah ini Rahab yang berbeda? Tidak. Rahab yang tertulis di dalam Ibrani juga yang tertulis di dalam Matius 1 ayat yang kelima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan tentu lalu muncul kembali. Kenapa sih Rahab dijadikan salah satu saksi iman? Disandingkan dengan berbagai macam tokoh yang kita menganggapnya tokoh-tokoh yang hebat. Bapak orang beriman. Ibunya pendahulu-pendahulu. Ada banyak orang-orang yang cakap, pandai, mampu, suci, kudus. Tetapi kenapa Rahab dimasukkan menjadi salah satu bagian dari saksi iman? Kisah selanjutnya, kisah lengkapnya ditulis dalam Yosua 2 ayatnya yang pertama sampai dengan 24. Saat Tuhan hendak menghancurkan Yeriko ketika itu. Sebenarnya bukan hanya sekedar. Kalau dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 31 tadi, ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya bisa jadi kan. Karena dia seorang sundal, karena dia seorang pendosa. Sehingga dia bisa jadi menerima mereka dengan baik karena mereka membayar. Tetapi apakah itu yang terjadi saudara? Tidak, tentu saja. Apa yang dilakukan oleh Rahab tentu bukan dari dirinya sendiri saja. Dari dirinya sendiri saja. Karena manusia memiliki kehendak tentu saja. Kehendak bebas. Sehingga dia mampu, dia bisa menentukan pilihannya. Antara menerima atau tidak dengan bayaran yang bisa disepakati atau tidak. Tetapi kalau kita mencoba membaca Yosua 2 ayat 1 sampai 24, tentu di sana ada karya Allah di dalamnya. Apa yang dilakukan tertata dengan rapih. Dan itu artinya Tuhan bisa memakai siapapun juga dari latar belakang apapun juga, dari kehidupan yang bagaimanapun juga sebagai alat sarana kebaikan bagi orang. Keselamatan bagi bangsa-bangsa, keselamatan bagi kita semua. Sehingga dari apa yang diungkapkan, pengintai-pengintai dengan baik, menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik, artinya di sanalah Tuhan berkarya melalui Rahab sang sundal itu. Sehingga karya Allah bisa terlaksana dengan baik. Karena lalu pengintai-pengintai ini bisa pulang kembali dan melaporkan kepada Yosua apa yang terjadi di seputaran kehidupan orang Yeriko. Bahkan ketika karya Allah ini bisa tersampaikan melalui kehidupan Rahab, Rahab pun terberkati. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi seluruh keluarganya terselamatkan. Karena bagaimanapun juga kalau dikatakan bahwa saksi iman, artinya dia bisa menerima, mengiyakan sesuatu. Iman selalu seperti itu, saudara. Iman itu misterius. Iman itu mempercayai sesuatu yang tidak dilihat, tidak nyata, tetapi itu merasuk dalam kehidupannya. Dia tidak tahu bagaimana Allah itu. Apa yang akan dilakukan Allah dalam kehidupannya, tetapi dia percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu baik adanya bagi kehidupan dunia. Dan itulah yang dilakukan oleh Rahab. Dan nampaknya inilah yang menjadi bagian dari kehidupan kekristenan ketika Rahab lalu dipakai juga oleh Tuhan menjadi bagian dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hebat menurut saya. Kembali bahwa minggu kemarin kita membicarakan bahwa Allah tidak pandang muka.
Allah tidak pernah milih-milih, tidak pernah pilih kasih. Allah bisa memakai siapapun juga. Kalau kita melihat apa yang tertuang dalam Alkitab kita, Tuhan ternyata bisa memakai tabib, dokter, bisa memakai seorang filsafat yang mempelajari tentang filsafat. Tuhan ternyata bisa juga memakai seorang pemungut cukai sebagai penulis. Tuhan juga bisa memakai seorang yang pandai tetapi bengis dalam diri Saulus yang lalu akhirnya menjadi Paulus. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah berkecil hati tentang kehidupan kita, tentang masa lalu kita. Karena Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi bagian dari keselamatan yang Allah ciptakan di atas muka bumi. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut bergerak, jangan pernah takut melayani. Apapun diri kita, apapun profesi kita, apapun keadaan ekonomi kita, apapun latar belakang kehidupan kita, kalau Tuhan kehendaki kita dipakai, percayalah, karya Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan ini. Dan catatan bagi kita, jangan pernah merendahkan, meremehkan orang lain dalam kondisi apapun juga. Semiskin apapun, sejelek apapun, seburuk apapun akhlak moral kehidupan seseorang, percayalah bisa dipakai Tuhan sebagai alat sarana untuk mendatangkan keselamatan, kebaikan bagi kita semua. Dan oleh sebab itu, mari kita menggunakan kesempatan yang ada, sebagaimana kesempatan itu diraih, digapai oleh Rahab, sehingga karya Allah boleh terlaksana dalam kehidupan dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Sungguh nyata karya-Mu dalam kehidupan kami ya Allah, yang boleh kami syukuri bersama. Bahkan sampai dengan detik ini kami pun boleh merasakan berbagai macam anugerah yang tercurah dalam kehidupan kami di tengah-tengah kami menikmati pandemi COVID-19. Semakin hari tentu kami merasakan ada anugerah yang begitu indah dan luar biasa. Namun kami masih memohon berkat-Mu dengan kerendahan hati. Kami memohon belas kasih Tuhan atas kehidupan saudara-saudara kami yang sakit. Baik itu karena COVID-19, karena sakit-sakit yang lain, Tuhan tolong mereka. Demikian pula dengan para nakes, orang-orang yang ikut terlibat di dalam penyelesaian kasus masalah COVID-19, Tuhan berkati. Tuhan jagai mereka. Tuhan hindarkan mereka dari kemalangan, dari kematian, dari sakit penyakit. Sehingga mereka boleh mempersembahkan hidupnya penuh demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan melingkupi mereka semua, bahkan anak-anak yang masih juga bergumul tentang kehidupannya. Anak-anak yang galau menghadapi zaman ini. Anak-anak yang seringkali khawatir, stres, takut akan berbagai macam hal. Tuhan teguhkan iman mereka. Dan kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami untuk bangkit dan memiliki semangat juang untuk menuntaskan pandemi COVID-19. Gereja-gereja milik Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tata ulang. Tuhan juga menjadikan kami tegar menghadapi segala situasi yang ada. Bangsa dan negara kami dalam rengkuhan kasih Tuhan, dalam genggaman tangan-Mu, dalam kerahiman-Mu, bangsa ini boleh terbebas dari COVID-19. Dan setiap orang yang berupaya baik untuk menjadikan dirinya teguh, menjadikan dirinya pejuang yang tangguh, Tuhan berkati. Mereka yang berupaya untuk memperbaiki ekonomi hidupnya, memperbaiki dirinya, memperbaiki tatanan kehidupannya, memperbaiki kondisi keluarganya, Tuhan berkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami boleh mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini, kudus dan layakkan kehidupan kami selanjutnya, sesuai sebagaimana Engkau atur kami semua. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami, mohon berkat-Mu secara pribadi. Dengar ya Tuhan apa yang menjadi seruan pribadi kami.
Inilah sahabat-sahabat kami, dan kami percaya apapun juga yang kami naikkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti tercurah bagi kehidupan kami. Ampunkan setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selesai sudah apa yang menjadi tugas kita pagi hari ini. Mensyukuri akan nikmat Tuhan, juga belajar dari firman-Nya, dan artinya kita diminta kembali ke dunia. Ayo kita berjuang bersama dan menuntaskan perjuangan kita dengan baik. Tuhan memberkati saya dan saudara. Tetap semangat, kuat, sehat, berkah. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul
Sebab